jumpa lagi dengan Itawari Story. Kali ini kita ada cerita dari teman. Sebut saja namanya Sinta. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita Sinta, dukung kami yuk dengan cara klik subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya, biar kalian tidak ketinggalan update story terbaru dari Itawari Story. Nah, kalau kalian sudah klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, kita simak yuk cerita dari teman kita Sinta. Halo, sebut saja namaku Sinta. Aku terlahir dari keluarga sederhana. Aku sulung dari 4 bersaudara. Aku berasal dari sebuah kota di Malang, Jawa Timur. Bapak ibuku mencari nafkah dengan berjualan baju di pasar. Aku juga sering menghabiskan waktu membantu bapak ibu berjualan di pasar. Ya, walaupun orang tuaku mempunyai toko kecil-kecilan, tapi masih bisa kok menafkahi kami berempat. Bahkan dengan itu, aku bisa kuliah di salah satu universitas swasta di Malang. Aku mengambil jurusan ekonomi. Iya, aku tak seberapa pandai dalam akademik. Sebetulnya orang tuaku ingin aku mengambil jurusan dokter atau paling tidak guru. Berharap nanti nasibku tidak seperti mereka. Tapi apalah daya, otakku saja tak mampu. Orang tuaku kecewa sebetulnya. Tapi aku mencoba meyakinkan mereka bahwa aku bisa sukses suatu hari nanti. Mendengar semangatku yang berkobar-kobar untuk tetap kuliah di jurusan itu, orang tuaku pasrah dengan keputusanku. Orang tuaku juga ragu apa bisa membiayai kuliahku hingga lulus. Mengingat uang semesteran universitas swasta itu kan mahal daripada universitas negeri. Lagi-lagi aku meyakinkan mereka bahwa aku akan membantu mereka dengan cara berjualan siang malam usai kuliah. Dan sekali lagi, orang tuaku percaya dan pasrah. Sebelumnya aku memang ingin pacaran, merasakan memadu kasih dan dimanja pacar. Tapi melihat kedua orang tuaku dan adik-adikku yang masih kecil, rasanya tak tega. Aku tak mau egois hanya demi kesenanganku. Lagi pula, orang tuaku tak menyetujui jika aku berpacaran. Saat usiaku menginjak 21 tahun, waktu itu akhir semester 4, aku berkenalan dengan seorang laki-laki. Sebut saja namanya Sony. Kesan pertama kali berkenalan sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi setelah tahu dia berkuliah di salah satu universitas negeri dari jurusan keguruan dan pendidikan, aku langsung jatuh cinta. Karena ini yang diinginkan oleh orang tuaku, yaitu aku berkuliah di universitas negeri dan menjadi guru. Dari perkenalan yang singkat itu, kami menjadi intens bertemu. Semenjak itu, aku meminta kepada kedua orang tuaku untuk kos. Karena jarak dari rumah dengan kampusku lumayan jauh, harus naik angkot 2 kali baru bisa sampai ke kampus. Dengan alasan itu, orang tuaku mengizinkanku dan membiayai kosku. Tentu saja semenjak kos, aku jadi lebih jarang membantu bapak dan ibu karena jarang pulang ke rumah. Kadang 1 bulan sekali, bahkan 3 bulan sekali pulang ke rumah. Ya, alasan klasik, sibuk kuliah dan belum lagi tugasnya yang menggunung. Hiperbola memang. Adikku yang pertama, Anis, mengatakan jika aku berubah menjadi tidak baik. Aku meyakinkan diriku sendiri jika aku tak pernah berubah. Aku menganggap adikku itu iri hati padaku. Tentu keluargaku tak ada yang tahu jika sekarang aku memiliki teman dekat. Iya, teman dekat. Sebab Sony belum menembakku. Menurutku Sony baik, sopan, ramah, dan tampan. Walau ada seorang temanku yang bernama Vika yang bilang dia gak cakep, dia playboy, dia miskin, dan bla 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 bla. Aku tak mau dengar dia. Yang aku percaya hanya perkataan Sony. Suatu saat aku memberanikan diri bertanya padanya, apa dia memiliki pacar? Dia bilang dia tidak mempunyai pacar. Dia dari keluarga baik-baik dan dia orang baik. Lalu dia mengalihkanku pada pembicaraan yang lain. Padahal aku berharap ditembak saat itu. Oke, 3 minggu kemudian, saat itu hari Minggu, aku tak pulang ke rumah. Aku menunggu Sony menghubungiku. Biasanya
Jam 7 pagi dia selalu mengabsenku. Aku tak tahu mengapa kali ini dia tidak menghubungiku. Lantas aku berinisiatif pergi ke kampusnya. Ya, sekedar jalan-jalan mengusir rasa kesepian sendirian di kos. Sudah lelah aku 2 jam mengitari kampusnya dengan berjalan kaki. Aku merasa lelah. Lantas aku mampir ke warung bakso di dekat kampus itu. Tak sengaja aku melihat Sony sedang makan bakso bersama seorang wanita cantik. Mereka terlihat sangat akrab dan dekat. Karena takut ketahuan Sony, aku tak jadi beli bakso. Aku lari untuk bersembunyi di belakang pohon. Aku hanya bisa mengawasi mereka dari kejauhan. Kalau hanya sekedar teman, masa harus pegangan tangan sih? Aku mengawasi mereka sampai mereka beranjak dari tempat itu. Terlihat Sony membayar makanan wanita itu juga. Sikap yang jarang Sony lakukan padaku. Biasanya jika kami makan di luar, Sony selalu beralasan dompetnya ketinggalan atau tak ada uang cash. Yang akhirnya aku yang harus membayar makanannya juga. Aku ikhlas, aku tak ada rasa menyesal. Tapi kali ini beda. Melihat sikap itu, aku sakit hati. Aku pulang sembari menitihkan air mata di dalam angkutan umum. Aku seakan dikuasai emosiku, tak memperdulikan orang lain menatapku. Malam harinya, Sony menghubungiku. Senang rasa hatiku. Rasa sakit hati yang tadi pagi itu sirna. Halo cantik, apa kabarnya hari ini? Tanya Sony dengan nada sumringah. Baik, kamu gimana? Tanyaku. Baik dong, apalagi dengar suaramu. Imunku langsung naik, semangatku membara. Hehehe. By the way, kamu kangen aku nggak hari ini? Tanya Sony. Nggak tahu tuh. Jawabku dengan nada lirih. Loh, kok lemes gitu sih? Gak biasa nih manisku kayak gini. Ucap Sony. Kamu tadi pagi ngapain aja, Son? Tanyaku. Gak ada. Jadi kamu rebahan aja. Sampai lupa nelpon kamu. Maaf ya sayang. Ucap Sony. Iya, gak apa-apa kok. Jawabku sembari tersenyum. Coba, ucapan Sony macam ini yang membuatku baper. Tak pernah ada kaum Adam yang merayuku dengan kata-kata maut seperti ini. Hatiku luluh. Rasa marahku langsung lenyap saat itu juga. Hari-hari berikutnya, aku lalui seperti kemarin. Iya, kuliah, mengerjakan tugas kuliah, hangout bareng Sony 2-3 kali seminggu. Ya, seperti itu. Sikapku dan sikap Sony juga tak berubah, termasuk dalam hal bayar-membayar. Masih saja aku. Sebetulnya orang tuaku juga berpesan agar aku lebih hemat, karena adikku Anis akan kuliah juga. Tapi aku selalu ngambek pada bapak dan ibuku. Ibu bapak gak sayang sama aku lagi? Tanyaku ngambek. Ya sayang Tonduk, tapi anak bapak ibu kan gak hanya kamu aja. Ada Anis, Jeki sama Bian. Jawab ibu. Tapi kenapa harus pelit sama aku sih? Sahutku. Bukan begitu. Uang yang kami transfer biasanya cukup buat hidupmu di sana sebulan. Kok ini baru seminggu udah habis sih? Tanya ibu. Tiba-tiba aku matikan telepon ibuku. Ya seperti itu. Tidak sopan memang, tapi gak tahulah. Mungkin setan sedang menguasai diriku. Dengan sikap seperti itu, selalu berhasil membuat bapak mentransfer uang yang aku inginkan keesokan harinya. Masalah boros? Iya, itu karena Sony meminjam uang untuk membayar uang kosnya, uang iuran sosialnya, membeli bukunya, membeli sepatu yang lama tak ganti, dan bla 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 bla. Dia bilang akan menggantinya begitu orang tuanya mentransfer. Dia juga bilang mama papanya sedang ada masalah bisnis. Sony bercerita jika papa mamanya punya usaha besi tua dan bengkel di Surabaya. Dari penampilan Sony yang keren, aku percaya itu. Dari sepeda motornya yang keren itu juga. Itu yang menambah kepercayaanku padanya atas cerita-ceritanya selama ini.
2 minggu kemudian, aku diajak Yeni, teman kuliahku, ke sebuah kafe, tentu bersama teman-temanku yang lain. Yeni mentraktir kami dalam rangka hari lahirnya. Aku memergoki Sony bersama wanita yang lain, bukan wanita yang aku temui di warung bakso waktu itu. Ini wanita cantik yang lainnya. Lagi-lagi nyaliku ciut mendekati Sony dan wanita itu. Aku hanya mengawasi mereka dari kejauhan. Berpegangan tangan, mengelap bibir wanita itu. Sikap apa itu? Sepertinya mereka berpacaran. Sesampainya di kos, aku berjanji gak akan berhubungan dengan Sony lagi. Tapi apa yang terjadi esok paginya? Sony menghubungiku, dan aku kegirangan mengangkat teleponnya. Lagi-lagi rayuan mautnya membuatku luluh. Hilang rasa sakit hatiku. Dan aku pun kembali menjadi Sinta yang kemarin, yang royal kepada Sony. Apa kali itu sakit hatiku sudah berakhir? Apa aku gak memergoki Sony lagi bersama wanita cantik yang lain? Jawabannya masih. Kali ketiga, kali keempat, dan kali kelima. Aku sudah tak kuasa menahannya. Aku pun terpaksa curhat kepada sahabatku Putri. Kebangetan sih kalau kamu gak sadar. Dia sudah memanfaatkan kamu. Sadar, Sin. Mimpimu kedalaman. Bangun, Sin. Kamu tak pernah dia anggap pacar. Kamu tak lebih dari teman. Perasaanmu yang terlalu berlebihan, ucap Putri. Batinku ramai bertanya, masa sih Sony gak suka sama aku, gak sayang sama aku, masa hanya menganggapku sebagai teman? Menurutku, Putri terhasut oleh Vika, temanku yang juga satu jurusan dengan aku dan Putri. Dari kejadian kelima ini, masih saja aku luluh dengan rayuan gombal Sony. Aku masih saja tak kapok dengan semua ini. Putri bilang padaku kalau dia gak mau dengar curhatanku lagi tentang Sony. Pasalnya, nasihat Putri selama ini masuk kuping kananku, lalu keluar kuping kiriku. 1 bulan kemudian, tiba-tiba berita televisi mengabarkan jika pasar tempat bapak dan ibuku berjualan kebakaran tadi malam. Aku langsung menghubungi ibuku. Ibu membenarkan kejadian tersebut. Ibu bilang tokonya selamat, tak terbakar sedikit pun. Padahal aku mendengar dengan jelas jika berita televisi itu mengabarkan hampir ludes pasar tersebut. Aku merasa ibu menyembunyikan sesuatu dariku. Benar saja firasatku. Saat aku pulang ke kotaku, tanpa mengabari orang tuaku, aku langsung ke pasar. Toko mereka terbakar ludes juga. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa bersalah dan menyesal bila selama ini aku telah berfoya-foya di atas jerih payah kedua orang tuaku. Tuhan serasa menyentilku dengan kejadian ini. Mataku terbuka. Aku merasa durhaka pada kedua orang tuaku. Aku pulang dengan air mata yang terus berderai tak terbendung. Aku bertanya pada ibu, mengapa menyembunyikan semua ini dariku? Ibu menjawab, jika tak ingin membuatku panik. Ibu dan bapak hanya ingin aku fokus kuliah, tak memikirkan mereka. Sekarang Mbak Sinta tahu kan betapa berkorbannya kami di sini. Makan tahu tempe terus, sementara Mbak asik pacaran di sana. Sindir Anis padaku. Anis, sudah, saut ibuku menghentikan ucapan Anis padaku. Dalam hati, aku bertanya, bagaimana Anis bisa tahu aku pacaran? Malam harinya, bapak masuk ke kamarku dan mengatakan jika mereka tahu aku mulai punya pacar dari temanku melalui Anis. Aku menebak itu pasti Vika. Vika lah yang memberitahu Anis. Pasalnya Vika yang geram denganku jika bersama Sony. Iya, Vika dan Putri pernah aku ajak main ke rumah saat semester 1 dulu. Pikirku tak mungkin Putri sampai hati mengatakan itu pada Anis, karena Putri sudah berjanji tak akan mengatakan rahasiaku pada keluargaku. Lagi pula Putri adalah sahabat yang aku benar-benar percaya. Bapak mengatakan jika ikhlas semua terjadi, Bapak akan tetap membiayai kuliahku, asal aku tetap fokus kuliah dan tak pacaran lagi. Aku mengiyakan dan memohon maaf pada Bapak.
Pukul 2 dini hari aku terbangun dan tak bisa tidur lagi. Aku berpikir bagaimana jika aku putus kuliah saja ya, dan bekerja membantu bapak dan ibu. Kalau aku tak kuliah, setidaknya uang kosku dan biaya hidupku di kos bisa dihemat untuk keluargaku makan dan minum. Belum lagi uang kuliahku bisa untuk membiayai uang sekolah adik-adikku. Anis saja mengalah untuk menunda tak kuliah dulu 1 tahun ini setelah kelulusannya. Masa aku egois sih? Keesokannya aku kembali berkuliah. Aku belum ada kebulatan tekad mengatakan untuk putus kuliah ke bapak dan ibu. Saat aku naik angkutan umum menuju ke kampus, aku tak sengaja melihat Sony berboncengan dengan seorang wanita di jalan. Wanita itu meluk erat pinggang Sony. Ya Tuhan, apalagi ini? Fix, berarti aku tak bisa bersama Sony. Gerutuku dalam hati jengkel. Air mataku seolah-olah sudah habis untuk menangisi Sony kemarin dan kejadian buruk yang menimpa usaha bapak dan ibuku. Kuliah hari itu aku tak fokus. Aku hanya berpikir aku mau putus kuliah saja. Usai jam kuliah berakhir, aku segera kembali ke kos. Aku mengemasi semua barang-barangku. Aku berpamitan dengan semua penghuni kos malam harinya. Mereka semua sangat terkejut dan sedih dengan keputusanku yang tiba-tiba. Tampak Putri yang sangat terpukul dengan keputusanku ini. Dia terus memelukku erat. Kita tetap sahabat selamanya kan, Sin? Tanya Putri melukku sembari menangis sesegukan. Iya tentu. Jawabku sembari menangis sesegukan juga. Malam itu Putri tidur bersamaku di kamarku. Tralalala. Sampai di sini dulu ya cerita Sinta part 1. Simak kelanjutannya di episode mendatang cerita Sinta part 2. Apa yang akan terjadi ya pada cerita hidup Sinta? Penasaran? Yuk jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update story terbaru dari Itawari Story. Like kalau kalian suka, tinggalkan komentar di kolom bawah. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Sehat selalu ya.